berkaitan dengan banyaknya isu bahwa Sayyid Zulfikar diprank. Nah, diprank oleh panitia gara-gara tidak bertugas menjadi seorang kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, para pencinta Wali Songo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya melihat perkembangan akhir-akhir ini berkaitan dengan Haul Akbar Wali Songo di Istiqlal. Rupanya semakin memanas di media sosial. Mudah-mudahan di lapangan tetap adem ayem ya. Soal pertarungan opini di media sosial, yaitu hal yang wajar di alam demokrasi ini, silakan. Yang penting tidak sampai melanggar aturan yang sudah ada. Saya atas nama pribadi ya, tidak atas nama panitia, walaupun saya sendiri di acara Haul Akbar Wali Songo itu juga sebagai panitia, dan mulai sejak awal sampai akhir saya selalu standby di panggung utama. ID card ini membuktikan bahwa saya sebagai panitia pelaksana kegiatan Haul Akbar eh, di Masjid Istiqlal Jakarta, eh, warna kuning ini menunjukkan bahwa ID card ini khusus bagi panitia, sementara warna hijau itu menunjukkan bahwa mereka adalah undangan, dan desain awal memang seluruh undangan itu direncanakan untuk duduk di panggung. Nah, ternyata jujur saja panggungnya sangat penuh, sangat full, sehingga ada beberapa undangan yang tidak berkesempatan ikut serta duduk di panggung utama, karena memang maksud dan tujuan panitia itu semua terakomodir, semua terfasilitasi, cuman karena posisinya berada di dalam Masjid Istiqlal yang juga memiliki waktu yang sangat padat, juga memiliki keterbatasan tempat dan lain-lain, sehingga panggung yang ada adalah panggung yang memang dimiliki oleh Masjid Istiqlal, sehingga tidak bisa leluasa untuk membuat panggung yang lebih besar lagi. Ya, sehingga kapasitasnya sangat padat, kapasitasnya sangat penuh. Dan itu tentunya menjadi evaluasi ke depan ya. Ternyata sambutan dari masyarakat berkaitan Haul Wali Songo sangat besar, bahkan di luar prediksi panitia. Jadi panitia itu awalnya memprediksi bahwa kegiatan Haul Wali Songo di Masjid Istiqlal tidak begitu membludak, karena itu posisinya mungkin ya, pikiran panitia hanya undangan dari luar dan masyarakat sekitar Jakarta. Tetapi faktanya sambutan dari masyarakat berkaitan dengan Haul Akbar Wali Songo itu sangat luar biasa, sehingga di luar perhitungan penitia pun banyak hal-hal yang tentu menjadi evaluasi. Tapi secara umum, baik dilihat dari depan maupun dari belakang, kegiatan Haul Akbar Wali Songo di Masjid Istiqlal berjalan dengan baik dan lancar. Kedepannya tentu tradisi baik ini harus dilanjutkan agar para muhibbin, para pencinta, khususnya Zuriya Wali Songo itu bisa diundang semua. Kalau perlu, nanti jangan di Jakarta saja, mungkin giliran. Nah, dari Kesultanan Cirebon, pindah ke Kudus, pindah ke Surabaya, Sunan Ampel, pindah ke Lamongan, Sunan Derajat, dan lain-lain. Saya ingin mengklarifikasi beberapa persoalan yang tentunya semakin panas di
jagat medsos ya. Tapi sekali lagi saya tidak mewakili kepanitiaan Haul Akbar masjid di Masjid Istiqlal. Saya atas nama pribadi yang kebetulan saya sebagai panitia penyelenggara dan saya tahu betul proses dari awal sampai akhir kegiatan haul tersebut. Saya paham betul. Yang pertama berkaitan dengan banyaknya isu bahwa Sayyid Zulfikar diprank. Nah, diprank oleh panitia gara-gara tidak bertugas menjadi seorang kori. Itu memang sudah disengaja. Disengaja. Dan sekarang mereka goreng semuanya kan. Wah, Zulfikar gak baca Quran, gak dikasih mic. Memang saya ini kori memang, saya santri. Tapi kan masa semua acara harus saya? Hah? Ya enggak lah. Cuma bagi seorang santri, kapanpun, dimanapun ya, ketika diminta untuk baca Al-Quran, harus siap. Tuh, itu loh. Nah, contohnya ini nih, acara 1 abad NU ya kemarin. Nah, dari banyaknya para qari yang juara internasional ya di seluruh Nusantara ini, saya yang dikasih amanah, saya yang disuruh baca. Ya namanya santri ya harus siap. Gak disuruh baca, gak ada masalah. Saya kalau misalnya gila hormat supaya selalu baca Al-Quran tampil di acara apa saja, buat apa saya jauh-jauh buang biaya datang ke Jakarta kalau sudah jelas-jelas saya gak baca Quran? Dan beliau adalah seorang kori ya, yang luar biasa. Saya tahu betul 1 abad NU beliau menjadi kori ya, di Sidoarjo. Kemudian penutupan pembubaran panitia Harlah 1 abad di Kemayoran beliau juga kori. Dan saya sendiri juga seorang kori. Saya ini seorang kori, tapi kelasnya jauh lah di bawah Sayyid Zulfikar. Dan di beberapa kesempatan saya kadang-kadang selawat waktu syukuran Kiai Ma'ruf Amin, beliau kori, saya selawat, atau saya pernah kori ya di Jakarta Timur, beliau membaca selawat bersama putrinya, ya, Feve Zulfikar. Kemudian waktu dulu bersama Pak Menteri ya, beliau sering tampil di rumahnya Pak Menteri dan saya yang sering ngurusin jadi panitia di situ, ngurusin acaranya. Artinya memang Said Zulfikar ini seorang kori yang luar biasa dan sangat terhormat khususnya di kalangan keluarga besar Nahdliyin. Nah, kemarin itu ramai di media sosial beliau di prank katanya. Kenapa kok bukan beliau yang ditugaskan sebagai kori? Begini, saya ingin cerita dari awal ya. Saya ingin cerita dari awal. Saya itu sering bikin kegiatan di Istiqlal. Bukan hanya Haul Wali Songo. Sebelum-sebelumnya saya sering bikin kegiatan haul bukan haul ya, kegiatan macam-macam ya di Masjid Istiqlal. Biasanya kalau saya jadi penitia, biasanya saya sudah pasrah ke Istiqlal lulusan Kori. Kenapa? Di Istiqlal itu imamnya, muazzinnya rata-rata Kori, bahkan Kori internasional. Ya, walaupun Said Zulfikar juga Kori internasional kira-kira begitu ya. Biasanya itu saya paketan mintanya ke Istiqlal. Panggungnya, medianya biasanya ya. Kalau kemarin enggak pakai medianya pada Suka TV. Koriknya biar panitia tidak ribet, tidak repot. Sehingga kegiatan Haul Akbar di Istiqlal kemarin itu bukan berarti menafikan Sayyid Zulfikar, bukan. Sayyid Zulfikar juga hadir di acara itu, duduk di panggung ya, di dekat saya. Dan yang kori itu memang paketan di Istiqlal. Jadi memang penitia minta langsung ke Istiqlal tujuannya biar tidak ribet ya. Biar tidak ribet, satu paket lah semuanya, paket komplit lah dengan Istiqlal itu. Dan di Istiqlal memang stok koriknya banyak. Nah, selain itu memang kita panitia juga ingin bahwa dengan adanya kegiatan di Istiqlal, ya, sahabat-sahabat teman-teman kori di Istiqlal juga terberdayakan begitu ya. Karena
Jujur saja, juara-juara Kori internasional di Indonesia itu banyak. Yang junior-junior sudah banyak, lagi yang senior ya. Yang junior-junior sudah banyak dan mereka juga harus dipanggungkan, harus ngantri kira-kira begitu. Ketika acara berlangsung, Kori ya, Kori Istiqlal itu ketika melewati sebelum tampil melewati Said Zulfikar, karena kebetulan Said Zulfikar itu duduk di belakangnya seorang Kori ya, di samping saya. Kori Istiqlal ini ya cium tangan sama Said Zulfikar. Kenapa? Said Zulfikar ya senior, gitu ya. Senior Kori ya, termasuk saya menganggap beliau juga senior Kori karena saya juga seorang Kori, saya juga aktif di MTQ, walaupun prestasi saya tidak sebagus beliau, suara saya tidak sebagus beliau, tapi saya juga seorang Kori. Artinya kalau acara tertentu tiba-tiba nggak ada Korinya, saya pun siap tampil gitu ya. Tetapi kan saya tahu diri, ada yang lebih senior, ada yang prestasinya lebih bagus dari saya, sehingga saya, walaupun saya panitia, saya tidak tampil sendiri. Itulah ciri-ciri santri gitu loh. Artinya tidak mesti harus kita terus di depan gitu loh, memberi kesempatan kepada yang lain, gitu kan ya. Oke, jadi Qori Istiqlal sebelum tampil membaca tilawah, menjadi membaca Qori di acara haul itu ya lewat lewat di sampingnya saya Zulfikar dan mereka cium tangan. Kenapa? Yaitu takdiman kepada orang yang lebih senior. Dan saya lihat Said Zulfikar ya fine-fine aja, dan saya lihat ketika Qori membaca di Haul Akbar itu Said Zulfikar luar biasa ya, sebagai insting seorang Qori ya, ketika ada kawan kita, sahabat kita membaca Al-Qur'an, ya kita punya insting, oh ini, oh ternyata lagunya ini. Oh ini versi terbaru ini. Anak baru lulusan MTQ biasanya kan kreasinya suka baru ya. Kalau saya terakhir ikut MTQ 2013 ya. Terakhir 2013 ya, terakhir saya ikut MTQ. Dan ketika melihat sahabat-sahabat ya, adik-adik MTQ zaman sekarang itu kayaknya sudah, waduh, udah kelewat kita, udah jadul banget ya. Variasi-variasi lagu kita sudah jadul banget gitu. Artinya ada yang lebih keren lagi kita gitu lah. Apalagi yang baru-baru juara di MTQ itu Masya Allah luar biasa. Nah, itulah adab seorang santri. Apa yang ditunjukkan Sayyid Zulfikar ya, termasuk saya pribadi ya, itu akhlak seorang santri. Artinya jangan lulu aja kira-kira begitu. Walaupun jam terbangnya Sayyid Zulfikar luar biasa, tidak ada yang meragukan. Jadi sekali lagi saya ingin mengklarifikasi bahwa Sayyid Zulfikar itu tidak diprank ya. Sayyid Zulfikar itu diundang sebagai atas nama Sayyid ya, Zuriyah wali Zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pasti bukan jalur zaman ya, dan beliau juga kayaknya bukan jalur yang berbeda lah. Beliau ini kan kalau nggak salah Al Hasani Al Idrisi dari Maroko. Sayyidnya itu beda lah, beda dengan umumnya yang ada di Indonesia ya. Artinya Sayyid Zulfikar itu kesayyidannya itu di luar jalur Ba'alawi ya. Jadi sekali lagi saya ingin menjelaskan ya kepada publik bahwa Sayyid Zulfikar ke Istiqlal itu tidak diprank. Beliau diundang ya karena beliau ini ya seorang sayyid, dan eh, apa ya, beliau adalah tokoh publik juga. Beliau juga menginspirasi banyak anak muda untuk ikut serta selawatan ya kan. Sehingga ya beliau juga pakai ini ya, juga punya ID card warna hijau ya. Jadi sekali lagi bukan di prank. Dan dari awal memang saya Zulfikar sudah tahu bahwa beliau ke Istiqlal tidak bertugas sebagai Qori ya. Beliau ke Istiqlal hadir hadir aja ya kan. Hadir aja dan beliau duduk di panggung. Jelas beliau sangat dimuliakan oleh panitia. Bahkan ketika beliau turun ke bawah ke ruangan VIP, kemudian naik ke atas, saya juga ikut mengawal, dan saya juga menginginkan beliau juga duduk di atas gitu loh. Pak, saya panitia ya, menginginkan saya Zulfikar juga duduk di atas gitu. Tapi beliau memang tidak diberi tugas menjadi seorang Qori. Begitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, gorengan-gorengan bahwa Sayyid Zulfikar di prank di Istiqlal tidak benar ya. Dan memang dari awal Qorinya itu sudah diplot paketan dari Masjid Istiqlal. Ya. Beliau itu masih junior kayaknya, lebih junior dari Sayyid Zulfikar, dan Qorinya juga luar biasa, sehingga apa yang terjadi di Istiqlal itu
semuanya tidak ada prank-prankan. Semuanya berjalan natural. Memang karena di Istiqlal itu waktunya sangat terbatas, ya. Kita itu hanya dikasih waktu kalau nggak salah sampai pokoknya 10 menit sebelum asar harus sudah bubar acara itu, ya. Makanya panitia itu mengambil inisiatif, ya, acara itu betul-betul selesai sehingga yang diberi kesempatan untuk memberikan tausiah hanya sambutan dari Kiai Misbah sebagai tuan rumah, ya, sebagai inisiator, juga dari Buya Kiai Haji Syekh Akil Siraj. Jadi bagi yang lain yang tidak berkesempatan untuk megang mic bukan berarti di prank, bukan. Memang waktunya tidak ada. Saya sendiri nggak pegang mic. Saya sendiri panitia nggak pegang mic. Jadi di scene awal itu ada sambutan ini, ada sambutan ini. Nah, tapi karena waktunya sangat terbatas, makanya ya bagaimana kalau waktunya terbatas? Kita tahu kan nanti mungkin ini menjadi evaluasi besar kita kalau pingin bikin haul akbar lagi, jangan di posisinya jangan di dalam masjid. Kenapa? Kalau bikin acara di dalam masjid, ketika waktu sholat ya harus berhenti. Apalagi di masjid nasional seperti Istiqlal. Begitu ya teman-teman ya. Jadi yang terakhir saya tegaskan sekali lagi bahwa kehadiran Sayyid Zulfikar di Masjid Istiqlal itu bukanlah prank, bukan. Karena memang begitulah menurut acara. Jadi sahabat-sahabatku di luar sana yang mungkin kurang suka, kurang senang dengan Sayyid Zulfikar ya nggak usah bikin isu-isu fitnah di luar ya. Oke ya, clear ya. Oke, terima kasih, cukup ini saja video saya. Mudah-mudahan ini memberikan jawaban dan menyelesaikan persoalan di luar sana. Saya berharap mari kita jaga persatuan, jaga kesatuan, ciptakan suasana negara kesatuan Republik Indonesia ini adem ayem ya. Surya Wali Songo bersatu semuanya. Cukup dan sudahilah caci maki, cukup sudahilah saling merendahkan satu sama lain. Ya, semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di komen, like, and subscribe.